Om Swastiastu, Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 13 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi mengenai proses pembangunan sistem informasi. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama ada saya sendiri, Adimela Dewi Dirayani dengan NIM akhir 027, dan rekan saya ada Nilo Putugang Rahayu dengan NIM akhir 025. Adapun pokok pembahasan pada presentasi kami kali ini, yang pertama ada implementasi sistem sebagai perubahan organisasi, yang kedua ada proses pengembangan sistem, yang ketiga ada alternatif-alternatif pendekatan pengembangan sistem, dan yang terakhir ada pengembangan aplikasi untuk perusahaan digital. Langsung saja pada materi yang pertama mengenai implementasi sistem sebagai perubahan organisasi. Mengembangkan satu sistem yang baru merupakan salah satu jenis dari perbaikan organisasional yang direncanakan. Ketika merancang sistem informasi yang baru, maka diperlukan merancang ulang organisasi. Para pembangun sistem harus memahami bagaimana suatu sistem akan mempengaruhi proses bisnis yang spesifik sebagai suatu keseluruhan. Terdapat 3 bahasan pada materi kali ini. Yang pertama ada perkembangan sistem dan perubahan organisasional, yang kedua ada perancangan ulang proses bisnis, dan yang ketiga ada alat bantu bagi manajemen bisnis. Langsung pada pembahasan mengenai perkembangan sistem dan perubahan organisasional. Teknologi informasi dapat mempromosikan variasi dari derajat perubahan organisasional yang berkisar dari pertumbuhan bertahap hingga pencapaian yang lebih jauh. Terdapat 4 jenis dari perubahan struktural organisasi yang dimungkinkan dengan teknologi informasi. Adapun yang pertama ada otomatisasi, di mana merupakan bentuk paling umum dari perubahan organisasional yang dimungkinkan dengan IT, di mana penerapan yang pertama dari teknologi informasi yang melibatkan penugasan pada karyawan untuk mengerjakan tugas mereka dengan efisien dan efektif. Yang kedua ada rasional prosedur, di mana merupakan bentuk yang lebih mendalam dari perubahan organisasional. Rasional prosedur adalah penelusuran prosedur operasional standar yang mana seringkali ditemukan dalam program-program untuk membuat serangkaian peningkatan kualitas yang terus-menerus pada produksi produk atau jasa dan operasional seperti manajemen kualitas total dan Six Sigma. Untuk yang ketiga ada merancang ulang sistem bisnis, yang mana proses bisnis akan dianalisis, disederhanakan dan dirancang ulang. Merancang ulang proses bisnis akan mengorganisasikan alur kerja, menggabungkan langkah-langkah untuk memangkas tugas yang sia-sia dan menghilangkan pengulangan tugas yang memerlukan banyak kertas. Untuk yang terakhir itu ada pergeseran paradigma, di mana bentuk yang radikal dari perubahan bisnis disebut dengan pergeseran paradigma. Pergeseran ini melibatkan pemikiran kembali sifat bisnis dari organisasi. Pergeseran paradigma dan rekayasa teknik seringkali mengalami kegagalan karena perubahan organisasional secara ekstensif sangat sulit untuk mengaturnya. Walaupun demikian, perusahaan masih tetap melakukan perubahan radikal dikarenakan imbalannya yang sama besarnya. Lanjut untuk yang kedua mengenai perancangan ulang proses bisnis. Beberapa dari sistem memerlukan proses perubahan secara bertahap, tetapi yang lainnya memerlukan lebih banyak merancang kembali proses bisnis yang luas. Untuk menangani perubahan-perubahan ini, maka organisasi beralih pada manajemen proses bisnis. Perusahaan yang menjalankan proses bisnis harus melalui langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, ada mengidentifikasi proses untuk perubahan, yaitu salah satu strategi keputusan yang paling penting yang dapat dilakukan oleh suatu perusahaan adalah bukan untuk memutuskan bagaimana menggunakan komputer untuk meningkatkan proses bisnis, melainkan memahami proses bisnis apa yang memerlukan peningkatan. Yang kedua, ada menganalisis proses-proses yang telah ada, di mana proses bisnis yang telah ada akan dibuatkan model dan input-output atau sumber daya dan urutan aktivitasnya. Yang ketiga, ada merancang proses yang baru. Ketika proses yang ada dipetakan dan diukur dalam hal waktu dan biaya, maka tim yang merancang proses akan berusaha meningkatkan proses dengan merancang yang baru. Proses baru yang menjadi lebih efisien akan didokumentasikan dan dibuatkan model untuk perbandingan dengan proses yang lama. Untuk yang keempat, ada implementasikan proses yang baru. Sistem informasi yang baru atau peningkatan dari sistem yang telah ada harus diimplementasikan untuk mendukung proses perancangan ulang.
Yang terakhir ada pengukuran yang terus-menerus. Ketika suatu proses telah diimplementasikan dan dioptimalkan, maka perlu diukur secara terus-menerus karena proses dapat memburuk dari waktu ke waktu seiring para karyawan menerapkan metode yang lama atau mereka akan kehilangan efisiensinya ketika bisnis mengalami perubahan lainnya. Baik, selanjutnya itu adalah alat bantu bagi manajemen bisnis. Lebih dari 100 perusahaan perangkat lunak yang menyediakan alat bantu bagi aspek BPM yang bervariasi meliputi IBM, Oracle, dan TEBCO. Alat bantu tersebut membantu bisnis dalam mengidentifikasi, menciptakan proses, dan mendokumentasikan proses yang memerlukan peningkatan, menciptakan model untuk meningkatkan proses, menangkap dan menegakkan aturan bisnis untuk menjalankan proses, dan sebagainya. Lanjut pada pokok pembahasan yang kedua mengenai proses pengembangan sistem bisnis. Suatu sistem informan yang baru dibangun sebagai suatu pemecahan bagi beberapa tipe permasalahan atau serangkaian permasalahan yang organisasi pandang sedang mereka hadapi. Aktivitas-aktivitas yang masuk ke dalam menghasilkan pemecahan sistem informasi terhadap permasalahan atau peluang organisasional dinamakan pengembangan sistem. Pengembangan sistem merupakan jenis permasalahan yang terstruktur yang dipecahkan dengan aktivitas-aktivitas yang berbeda. Aktivitas tersebut terdiri atas analisis sistem, desain sistem, pemrograman, pengujian, konversi, serta produksi dan pemeliharaan. Lanjut pada analisis sistem. Analisis sistem adalah analisis suatu permasalahan yang mana suatu perusahaan berusaha untuk memecahkannya dengan sistem informasi. Analisis sistem terdiri dari menentukan permasalahan, mengidentifikasi penyebab-penyebabnya, menentukan solusi, dan mengidentifikasi kebutuhan informasi yang harus dipenuhi oleh suatu sistem. Analisis sistem juga meliputi studi kelayakan untuk menentukan apakah suatu solusi layak atau tidak, atau dapat dicapai dari sudut pandang finansial, teknikal, dan organisasional. Pada analisis ini terdapat menentukan kebutuhan informasi. Pada tingkat yang paling dasar kebutuhan informasi dan suatu sistem yang baru melibatkan identifikasi siapa yang memerlukan informasi, di mana, kapan, dan bagaimana. Analisis kebutuhan secara hati-hati menentukan sasaran dari sistem yang baru atau sistem yang dimodifikasi dan mengembangkan gambaran fungsi secara terperinci yang mana sistem yang baru harus mengerjakannya. Analisis kebutuhan yang gagal merupakan sumber penyebab dari kegagalan sistem dan biaya pengembangan sistem yang besar. Lanjut kepada desain sistem. Desain suatu sistem adalah keseluruhan rencana atau model bagi sistem tersebut, seperti dana gendung atau rumah. Ini terdiri atas semua spesifikasi yang memberikan bentuk dan struktur dari sistem tersebut. Pada desain sistem terdapat peranan dari para pengguna akhir. Kebutuhan informasi pengguna mendorong upaya untuk membangun sistem secara keseluruhan. Para pengguna harus memiliki kendali yang memadai atas proses desain untuk memastikan bahwa sistem akan mencerminkan prioritas bisnis mereka dan kebutuhan informasi, bukan bias dari staf teknikal. Dalam mengerjakan desain akan meningkatkan pemahaman dari para pengguna dan penerimaan sistem. Yang selanjutnya itu ada menyelesaikan proses pengembangan sistem. Langkah-langkah yang tersisa dalam proses pengembangan sistem akan menerjemahkan spesifikasi solusi yang ditetapkan dalam analisis sistem dan merancangnya ke dalam sistem informasi yang dapat beroperasional dengan sepenuhnya. Hal ini mencakup langkah-langkah yang terdiri atas pemrograman, pengujian, konversi, produksi, dan pemeliharaan. Pada tahap pemrograman, tahap ini spesifikasi sistem dipersiapkan selama tahap perencanaan diterjemahkan ke dalam perangkat lunak kode program. Selanjutnya pada tahap pengujian atau testing yang mendalam dan diteliti harus dilaksanakan untuk memastikan apakah sistem memberikan hasil yang tepat atau tidak. Pengujian sistem informasi dapat dibagi ke dalam tipe aktivitas, di mana ada pengujian unit, terdiri atas menguji tiap-tiap program secara terpisah dalam sistem. Yang kedua ada pengujian sistem, yang akan menguji fungsi dari informasi suatu keseluruhan. Dan yang ketiga ada pengujian penerimaan, di mana menyediakan sertifikasi final yang mana sistem siap untuk digunakan dalam suatu peraturan produksi. Selanjutnya ada konversi. Ini merupakan suatu proses perubahan dari sistem yang lama menuju sistem yang baru.
Adapun 4 strategi utama konversi yang dapat dilakukan, yang pertama ada strategi paralel, di mana baik sistem yang lama maupun penggantinya yang potensial dijalankan bersama-sama pada suatu waktu hingga setiap orang meyakini salah satu fungsi yang baru dengan benar. Yang kedua ada strategi pemangkasan secara langsung, di mana menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan dengan sistem yang baru pada hari yang telah ditunjuk. Yang ketiga ada strategi penelitian percobaan, di mana memperkenalkan suatu sistem yang baru kepada hanya area yang terbatas dari organisasi, seperti misalnya sebuah departemen tunggal atau unit organisasional. Dan yang terakhir ada strategi pendekatan bertahap, di mana memperkenalkan satu sistem yang baru secara bertahap, baik dengan fungsi atau dengan unit operasional. Untuk tahap terakhir pada menyelesaikan proses pengembangan sistem itu ada produksi dan pemeliharaan. Dalam tahap ini, sistem akan dikaji ulang oleh para pengguna dan para spesialis teknikal untuk menentukan seberapa baik ini telah memenuhi tujuan awalnya dan untuk memutuskan apakah terdapat perbaikan dalam modifikasi yang diperintahkan. Pembahasan selanjutnya ada permodalan dan perancangan sistem, metodologi terstruktur, dan metodologi berorientasi objek. Terdapat metodologi alternatif untuk membuat model dan rancang sistem. Metodologi yang terstruktur dan pengembangan yang berorientasi pada objek merupakan yang paling penting. Lanjut ke pertama, ada metodologi struktur. Metodologi ini telah digunakan untuk mendokumentasi, menganalisis, dan merancang sistem informasi sejak tahun 1970-an. Struktur ini mengacu pada kenyataan bahwa teknik-teknik yang dilakukan adalah tahap demi tahap, dengan tiap tahap yang dibangun pada tahap yang sebelumnya. Metode pengembangan ini sifatnya berorientasi proses, berfokus terutama kepada modelan proses atau tindakan mengambil, menyimpan, memanipulasi, dan mendistribusikan data seiring data tersebut mengalir melalui suatu sistem. Metode-metode ini memisahkan data dari proses-proses. Selanjutnya ada pengembangan berorientasi objek. Metode struktur yang bermanfaat bagi proses permodalan, tetapi tidak dapat menangani permodalan data dengan baik. Untuk itu, pengembangan berorientasi objek dapat menangani permasalahan itu. Pengembangan yang berorientasi pada objek menggunakan objek sebagai unit dasar dari analisis sistem dan desain. Satu objek yang menggabungkan data dan proses tertentu yang beroperasional dengan data tersebut. Data dikemas dalam satu objek yang dapat diakses dan dimodifikasi dengan hanya mengoperasionalkan atau metode yang terkait dengan objek tersebut. Dalam pembahasan ini terdapat rekayasa ulang perangkat lunak berbantuan komputer atau Computer Aided Software Engineering atau CASE. Di sini menyediakan peralatan perangkat lunak untuk mengotomatisasi metodologi yang baru dijelaskan untuk mengurangi jumlah kerja repetitif yang harus dilakukan oleh pemrogram. Perangkat CASE juga memfasilitasi pembuatan dokumentasi yang jelas dan koordinasi upaya tim pemrogram. Baik, sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai topik alternatif pendekatan pengembangan sistem. Sistem-sistem yang berbeda dari segi ukuran dan kompleksitas teknologinya dan dari masalah perusahaan yang dipecahkan. Sejumlah pendekatan pengembangan sistem telah dikembangkan untuk menangani berbagai perbedaan-perbedaan yang terjadi. Nah, terdapat metode-metode alternatif. Yang pertama, siklus hidup sistem tradisional. Yang kedua, pembuatan prototipe. Yang ketiga, pengembangan oleh pengguna akhir. Dan yang terakhir, paket perangkat lunak, aplikasi, dan alidaya. Pembahasan pertama mengenai siklus hidup sistem tradisional. Siklus hidup sistem atau sistem life cycle adalah metode pengembangan sistem informasi yang paling tua. Metode siklus hidup adalah pendekatan yang bertahap untuk membangun sistem, membagi pengembangan sistem menjadi tahapan-tahapan yang formal. Metode siklus hidup sistem membagi tenaga kerja secara sangat formal antara pengguna akhir dan spesialis sistem informasi. Spesialis teknis seperti analisis sistem dan pemrograman bertanggung jawab atas pekerjaan analisis sistem, perancangan, dan implementasi
serta pengguna akhir terbatas hanya memberikan kebutuhan informasinya dan menilai hasil pekerjaan dari staf teknis tersebut. Siklus hidup sistem masih digunakan untuk pengembangan sistem yang besar dan rumit yang membutuhkan keperluan analisis yang tepat dan formal, spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya, dan kendali yang ketat atas proses-prosesnya. Nah, pembahasan yang kedua mengenai pembuatan prototipe. Pembuatan prototipe atau prototyping terdiri dari membangun sesuatu sistem percobaan dengan cepat dan tidak mahal bagi para pengguna akhir untuk melakukan evaluasi. Prototipe adalah versi sistem informasi atau bagian dari sistem yang sudah dapat berfungsi, tetapi dimaksudkan sebagai modal awal saja setelah beroperasi. Prototipe akan lebih jauh diperhalus sehingga cocok sekali dengan kebutuhan penggunanya. Berikut merupakan tahap-tahap pembuatan prototipe. Nah, yang pertama itu ada mengidentifikasi kebutuhan dasar pengguna. Yang kedua, mengembangkan prototipe awal. Yang ketiga, menggunakan prototipe. Dan yang keempat, merevisi dan memperbaiki prototipe. Pada tahap pertama, yaitu mengidentifikasi kebutuhan dasar pengguna, perancang sistem atau biasanya spesialis sistem informasi bekerja cukup lama dengan pengguna untuk mendapatkan informasi kebutuhan dasar pengguna. Nah, tahap kedua, yaitu mengembangkan prototipe awal, perancang sistem menciptakan suatu prototipe yang bekerja dengan cepat dengan menggunakan alat bantu untuk menghasilkan perangkat lunak dengan segera. Nah, tahap yang ketiga seperti yang saya sebutkan tadi, menggunakan prototipe, pengguna didorong untuk bekerja sama dengan sistem untuk menentukan seberapa baik prototipe dalam memenuhi kebutuhannya dan untuk memberikan saran-saran untuk meningkatkan prototipe. Nah, tahap yang terakhir yaitu merevisi dan memperbaiki prototipe. Pembuatan sistem mencatat semua perubahan yang diminta oleh pengguna dan menyempurnakan prototipe sesuai dengan yang diminta. Setelah prototipe direvisi, siklusnya kembali ke langkah yang ketiga. Langkah ketiga dan langkah 4 diulangi terus hingga penggunaannya merasa puas ketika tidak ada pengulangan lagi yang diperlukan. Maka prototipe yang telah disetujui kemudian menjadi prototipe operasional yang melengkapi spesifikasi final untuk penerapan. Namun, kadangkala prototipe diambil sebagai versi produksi sistem yang telah disetujui. Selanjutnya itu keuntungan dan kerugian pembuatan prototipe. Pembuatan prototipe paling bermanfaat ketika terdapat beberapa ketidakpastian kebutuhan atau solusi rancangannya, dan sering digunakan untuk merancang sistem antarmuka pengguna akhir atau end user interface, atau bagian dari sistem yang berinteraksi pengguna. Prototipe mendorong pengguna akhir terlibat secara mendalam di seluruh siklus hidup pengembangan sistem. Maka, pembuatan prototipe lebih berpeluang menghasilkan sistem yang memenuhi kebutuhan pengguna. Beberapa sistem yang dibuat secara terburu-buru mungkin akan mengalami kesulitan dalam mengakomodasi jumlah data yang besar atau jumlah pengguna yang banyak dalam sebuah lingkungan produksi. Selanjutnya itu metode yang ketiga, pengembangan oleh pengguna akhir. Beberapa jenis sistem informasi dapat dikembangkan oleh pengguna akhir dengan sedikit bantuan formal dari spesialis teknis atau bahkan tidak sama sekali. Fenomena ini disebut dengan pengembangan oleh pengguna akhir atau end user development. Rangkaian perangkat lunak yang dikategorikan sebagai bahasa generasi keempat membuat hal ini mungkin dilakukan membuat hal ini mungkin dilakukan sebagai bahasa generasi keempat atau old generation language
adalah perangkat lunak yang membuat pengguna akhir dapat membuat laporan atau mengembangkan aplikasi perangkat lunak dengan sedikit bantuan teknis atau tidak sama sekali. Beberapa perangkat mengenai keempat ini juga meningkatkan produktivitas pemrograman profesional. Bahasa generasi keempat cenderung tidak prosedural atau kurang prosedural dibandingkan bahasa pemrograman umumnya. Nah, topik selanjutnya itu mengenai paket perangkat lunak, aplikasi, dan alidaya. Perusahaan dapat menyewa perangkat lunak dari penyedia layanan aplikasi, membeli paket perangkat lunak dari vendor komersial, atau mendapatkan aplikasi berdasarkan permintaan yang dikembangkan oleh perusahaan luar secara alidaya atau outsourcing. Nah, di sini saya akan membahas pertama tentang paket perangkat lunak aplikasi. Suatu sistem umum akan dapat memenuhi kebutuhan banyak perusahaan. Jika sebuah perangkat lunak dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan perusahaan, maka tidak perlu membuat perangkat lunaknya sendiri. Perusahaan dapat menghemat waktu dan uang dengan menggunakan program jadi. Nah, telah dirancang dan diuji sebelumnya yang dapat dalam paket perangkat lunak. Jika sebuah perusahaan mempunyai kebutuhan tersendiri yang tidak dipenuhi oleh paket perangkat lunak, maka ada banyak paket perangkat lunak yang memberikan kemampuan penyesuaian. Yang pertama itu ada fitur penyesuaian atau customization. Membuat paket perangkat lunak dapat dimodifikasi untuk memenuhi kebutuhan tersendiri tanpa menghilangkan integritas paket tersebut. Jika penyesuaian yang dibutuhkan cukup banyak, maka pekerjaan untuk pemrograman tambahan dan penyesuaian mungkin menjadi sangat mahal dan memakan waktu, sehingga malah menghilangkan banyak keuntungan dari paket perangkat lunak tersebut. Jika kebutuhan perusahaan berseberangan dengan cara kerja paket dan paketnya tidak bisa disesuaikan, perusahaan harus beradaptasi dengan paket tersebut dan mengubah prosedur-prosedurnya. Nah, selanjutnya itu mengenai alidaya. Perusahaan dapat melakukan alidaya pekerjaan kepada organisasi eksternal yang mengkhususkan diri pada penyediaan layanan. Keputusan dan perangkat lunak cloud computing sebagai para penyedia jasa. Alidaya dalam negeri manajemen rantai pasokan yang baru dalam suatu perusahaan yang sangat besar membutuhkan lunak manajemen rantai pasokan yang memperoleh lisensi jadi pemasok. Ketimbang merekrut karyawan baru yang permanen, sebagian besar dari mereka memerlukan pelatihan ekstensi dalam paket perangkat lunak, dan kemudian melepaskan mereka setelah setara yang baru terpasang akan lebih masuk akal, yang seringkali lebih murah untuk melakukan alidaya pekerja ini selama periode 12 bulan dalam kasus alidaya luar negeri atau offshore outsourcing. Materi selanjutnya itu mengenai pengembangan aplikasi untuk perusahaan digital. Perusahaan mulai menggunakan proses pengembangan yang lebih cepat, lebih informal, menyediakan solusi dengan cepat. Sebagai tambahan menggunakan paket perangkat lunak, para penyedia layanan eksternal, para pebisnis sangat bergantung pada teknik siklus yang cepat. Seperti misalnya desain aplikasi bersama, pengembangan yang cerdas, dan komponen perangkat lunak yang dapat digunakan kembali yang terstandarisasi dapat dirakit ke dalam seperangkat jasa yang lengkap bagi e-commerce dan e-business. Selanjutnya itu pengembangan aplikasi cepat atau RAD. Pengembangan aplikasi cepat atau Rapid Application Development atau RAD digunakan untuk menggambarkan proses
pembuatan sistem yang dapat dilangsungkan dalam waktu yang sangat singkat. RAD dapat mencakup penggunaan pemrograman visual dan perangkat lainnya untuk membuat antarmuka grafis bagi pengguna, pembuatan prototyping alternatif dari elemen-elemen sistem yang terpenting, dan otomatis pembuatan kode program dan kerjasama erat antara pengguna akhir dan spesialis sistem informasi. Terkadang teknik yang disebut dengan desain aplikasi gabungan atau Joint Application Design atau JAD digunakan untuk mempercepat pembuatan kebutuhan informasi dan mengembangkan rancangan sistem awal. JAD mengarahkan para pengguna akhir dan para spesialis sistem informasi bersama-sama di dalam satu sesi interaktif untuk membahas perancangan sistem. Pengembangan yang cepat atau agile development menitik beratkan pada pengiriman perangkat lunak kerja yang cepat dengan membagi suatu proyek yang besar ke dalam serangkaian subproyek kecil yang diselesaikan dalam satu periode waktu yang pendek dengan menggunakan umpan balik yang berulang dan terus-menerus. Nah, pembahasan yang selanjutnya itu mengenai pengembangan berbasis komponen dan layanan web. Pengembangan berbasis komponen atau component based development yang membuat dengan merakit dan mengintegrasikan komponen-komponen perangkat media. Banyak perusahaan menggunakan pengembangan berbasis komponen aplikasi e-commerce dengan menggabungkan komponen yang tersedia secara komersial untuk keberlangsungan program-program perusahaan. Untuk pembuatan perangkat lunak yang cepat, kelompok-kelompok objek telah dirakit untuk menyediakan komponen perangkat lunak untuk fungsi-fungsi umum, seperti antarmuka grafis bagi pengguna atau fungsi pemesanan online yang dapat dikombinasikan untuk membuat aplikasi bisnis berskala besar. Selanjutnya itu materi mengenai layanan web dan komputasi berorientasi layanan. Layanan web dapat membuat komponen-komponen perangkat lunak yang dapat diimplementasikan melalui internet dan menyediakan fungsi-fungsi baru untuk sistem suatu perusahaan dengan sistem lainnya. Sistem layanan web dapat menjalankan fungsi-fungsi tertentu dengan cara mereka tersendiri, dan mereka juga dapat mengikut sertakan layanan web lainnya untuk menyediakan transaksi-transaksi yang lebih rumit. Selanjutnya itu mengenai pengembangan aplikasi mobile. Perusahaan biasanya merancang situs web secara spesifik bagi antarmuka mobile dan menciptakan banyak situs mobile untuk memenuhi kebutuhan dari smartphone, tablet, dan browser desktopnya. Aplikasi mobile perlu dioptimalisasikan untuk suatu tugas tertentu yang mereka laksanakan. Mereka tidak berusaha untuk melaksanakan terlalu banyak dari menggunakan desktop atau PC laptop. Menghemat sumber tugas pengguna mobile secara fundamental berbeda, spasi layanan memori, pemrosesan, entry data, dan gerakan pengguna semuanya merupakan prioritas yang tinggi. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf, dan akhir dari presentasi saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi, siang, sore, maupun malam.